istri sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan sihir itu tidak ada hakikatnya. Sihir cuma hayalan saja, ada trik-trik, hanyalah sulap, seperti tidak benar. Sihir itu ada hakikatnya. Kata Allah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam menguasai jin-jin, jin ifrit dan jin yang lainnya bukan karena sihir, bukan, tapi Allah yang menundukkan jin-jin tersebut kepada Nabi Sulaiman. Tanpa ada sihir, tanpa ada mahar, istilah orang sekarang, tanpa ada sajen, tanpa ada apa-apa, Sulaiman bisa menguasai para jin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun para syaitan ya membuat talbis, membuat tadlis, membuat penipuan sehingga terkesan seakan-akan Sulaiman itu punya ilmu sihir sehingga dia bisa menaklukkan para jin. Maka Allah bantah, Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru, tapi yang kafir adalah syaitan-syaitan. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ya. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. Yang ngajarin sihir itu syaitan, bukan Nabi Sulaiman. Syaitan mengajarkan kepada manusia sihir agar mereka bergantung kepada syaitan, agar mereka ibadah kepada syaitan, agar mereka mengagungkan syaitan, agar mereka tunduk kepada perintah syaitan, agar mereka beri sajen kepada syaitan, agar mereka bertawakal kepada syaitan. Di antaranya juga ilmu sihir adalah wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, di negeri Irak, yaitu Harut dan Marut. Bagaimana kisah Harut dan Marut ini? Ada beberapa versi, namun datang dari riwayat yang lemah. Ya, seperti disebutkan bahwasanya Harut dan Marut ketika malaikat melihat manusia, kenapa kok manusia bisa berbuat maksiat? Kenapa manusia melakukan kekufuran? Akhirnya mereka heran. Kata Allah, jangan kalian heran. Coba kalau saya katakan syahwat kepada kalian. Ketika akhirnya Allah pasang syahwat kepada malaikat Harut dan Marut tunduk ke atas muka bumi, akhirnya mereka melakukan kerusakan. Mereka akhirnya berzina, mereka akhirnya membunuh, mereka mengajar ilmu sihir. Tapi ini semua tidak benar. Seandainya ada dalilnya benar, kita sam'an wa ta'ah. Kita benarkan, tapi ternyata tidak ada dalilnya. Maka pendapat yang lebih kuat adalah kita ambil zahir ayat ini. Apa zahir ayat ini? Zahir ayat ini Allah pernah menurunkan dua malaikat namanya Harut dan Marut. Allah turunkan di negeri Babil. Yang Allah turunkan malaikat tersebut sebagai penguji. Yaitu mereka disuruh oleh Allah untuk mengajarkan ilmu sihir. Tapi setiap ada yang mau belajar, kata mereka, innama nahnu fitnatun, kami hanyalah ujian dari Allah. Fala takfur, jangan kalian kafir. Mereka ingatkan, ingat, jangan kalian kafir. Kami ini hanya ujian dari Allah. Jangan kalian belajar. Ya, tapi mereka ditugaskan oleh Allah untuk menguji manusia. Ya, menguji manusia. Seperti banyak ujian di alam semesta ini. Di antaranya Allah pernah menguji manusia dengan mengutus di Babil yaitu Harut dan Marut. Tapi sebelum mereka mengajarkan, mereka mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami hanya ujian, jangan kalian kufur. Tapi ternyata manusia berhasrat. Mau kufur enggak ada masalah, yang penting bisa punya kemampuan untuk menyihir. Maka kata Allah, fayata'allamuna minhuma. Akhirnya mereka belajar dari Harut dan Marut. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Bisa memisahkan sihir yang bisa memisahkan suami dan istri. Jadi subhanallah, terkadang ini dan ini kenyataan. Bisa jadi seorang suami terpisah dari istrinya. Kenapa? Ada sihir yang dimainkan oleh orang lain. Entah istrinya sangat benci kepada suaminya, entah suaminya melihat istrinya jelek, entah ya namanya sihir, punya pengaruh. Padahal kita tahu hubungan antara suami istri, hubungan yang sangat kuat. Lebih daripada hubungan antara anak dengan ibu. Dari sisi apa? Kedekatan, rahasia terbuka, dari diskusi. Ya, kita punya hubungan baik sama orang tua kita, dengan anak kita, dengan kakak kita. Tapi tidak sebagaimana hubungan kita dengan suami kita dan istri kita. Bagaimana tidur bareng, kemudian saling membongkar rahasia, banyaklah hal yang tahu buruk-buruknya kita, tahu kebaikan-kebaikan kita. Yang paling tahu tentang kita adalah pasangan hidup kita. Jadi ikatan itu sangat kuat, simpul ikatan tersebut sangat kuat. Ternyata simpul ikatan yang sangat kuat tersebut bisa dipisahkan oleh sihir. Bagaimana lagi dengan yang lainnya? Ini menunjukkan sihir ada hakikatnya. Sihir ada hakikatnya, itu bisa memisahkan suami dan istri. Sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan sihir itu tidak ada hakikatnya. Sihir cuma hayalan saja, ada trik-trik, hanyalah sulap, seperti tidak benar. Sihir itu ada hakikatnya. Makanya diajarkan oleh para syaitan, kalau sihir tidak ada hakikat, tidak perlu syaitan yang ajar. Kalau sihir tidak ada hakikatnya, ngapain malaikat mengatakan, jangan kalian kafir belajar ini. Menunjukkan ilmu sihir itu punya hakikat dan bisa memberi pengaruh. Dan kita, kalau tanah air Indonesia, kita tahu hal tersebut. Betapa banyak orang meninggal gara-gara sihir. Betapa banyak rumah tangga hancur gara-gara sihir. Betapa banyak laki tidak bisa menggauli istrinya gara-gara sihir. Betapa banyak orang dipelet. Betapa banyak orang gagal cinta, cintanya tidak diterima, kemudian dia sihir, santet orang yang menolak cintanya.
Dan banyak kejadian. Betapa banyak orang menjual toko-tokonya terlihat tertutup. Betapa banyak orang diganggu di rumahnya, diganggu di macam-macam sihir di tanah air kita. Ya, macam-macam. Sihir ada hakikatnya jelas. Orang yang belajar sihir kafir. Oleh karenanya ini dalil menunjukkan orang yang belajar sihir kafir. Belum dia praktekkan dia sudah kafir. Kenapa? Karena malaikat Harut dan Marut mengatakan, ya, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kalian belajar sihir jangan belajar. Ini kami hanya ujian. Kalian nanti kafir. Tapi mereka tetap belajar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Ya. Dan mereka itu tidak bisa beri mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Ini dalil bahwasanya semua yang terjadi dengan izin Allah. Tadi sebelumnya Allah mengatakan, "Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah." Perhatikan ayat sebelumnya tadi, beberapa ayat sebelumnya kata Allah, siapa yang musuhi Jibril, sungguhnya Jibril telah menurunkan Al-Quran dari Allah kepada Muhammad dengan izin Allah. Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan izin Allah, dan terjadinya sihir di atas muka bumi bisa memisahkan suami dan istri juga dengan izin Allah. Izin yang pertama namanya izin syar'i, izin yang kedua namanya izin kauni. Izin kauni itu Allah mengizinkan terjadi hal-hal yang asalnya Allah tidak sukai tetapi sebagai ujian. Itu namanya izin kauni. Sehingga kita tahu bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta dengan izin Allah, baik dan buruk. Makanya di antara iman la antu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Di antara buktinya adalah kisah Harut dan Marut. Yang turunkan mereka di atas muka bumi siapa? Allah. Yang menyuruh mereka jadi fitnah siapa? Allah untuk ngajarin sihir. Yang menyebabkan sihir bisa mempengaruhi juga Allah dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Makanya Allah mengatakan, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak bisa, para penyihir tersebut tidak bisa beri mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Meskipun Allah tidak suka sihir, tapi ini izin Allah izinkan. Sebagaimana iblis ingin menggoda manusia, Allah izinkan. Sebagaimana iblis minta dipanjangkan umurnya untuk menggoda manusia, Allah izinkan. Sebagaimana Allah izinkan Fir'aun hidup, Abu Jahal hidup, Abu Lahab hidup. Ya. Sebagaimana sihir punya pengaruh juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, namanya al-iznu al-kauni. Yaitu Allah menghendaki mengizinkan terjadi, ada hikmah yang Allah kehendaki di balik itu. Beda dengan izin syar'i. Izin syar'i itu perkara yang dicintai oleh Allah. Seperti tadi, Jibril menurunkan Al-Qur'an dari Allah kepada Nabi Muhammad biiznillah, dengan izin Allah, itu izin syar'i. Kemudian kata Allah, wa yata'allamuna ma yadhurrum wa la yanfa'uhum. Kata Allah, mereka belajar ilmu sihir yang beri mudarat kepada mereka dan tidak beri manfaat. Dan ini menunjukkan bahwa sihir adalah syarrun mahad, yaitu benar-benar murni keburukan, tidak ada manfaatnya. Wa yata'allamuna ma yadhurrum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sihir yang hanya beri mudarat kepada mereka dan tidak ada manfaatnya. Ini saking bahayanya sihir. Kira orang-orang dukun memanfaatkan sihir mereka tidak bermanfaat. Ya sebentar tidak ada manfaatnya. Hakikatnya itu kesengsaraan. Semakin mereka memperdalam sihir mereka semakin sengsara. Kesengsaraan tersebut nampak di raut wajah mereka. Kehinaan hitam di wajah mereka. Para penyihir, penyembah syaitan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka telah mengetahui barang siapa yang menukar Al-Qur'an dengan sihir tersebut, ya. Mereka membeli sihir tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu dia kafir. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Menjual ayat-ayat Allah atau menjual agama mereka demi memperoleh sihir, maka dia mungkin dapat kesenangan di dunia, tetapi dia tidak punya bagian sedikit pun di akhirat, itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Wala bi'sa ma syaraw bi anfusahum, dan sungguh buruk mereka telah menjual diri mereka untuk dengan sihir. Yaitu dapat kesenangan sihir, menjual mereka diri mereka untuk masuk neraka. Itu maksudnya. Sebagian orang sudah tahu sihir itu enggak boleh, tapi karena untuk dendam, karena untuk menang dalam pertaruhan, karena menang dalam pemilihan, karena pakai sihir. Supaya warungnya laris pakai sihir. Haram, tidak peduli, ya. Itu artinya apa? Dapat kesenangan dunia tapi menjual diri masuk neraka. Menjual diri mereka masuk neraka. Sihir tersebut dibeli dengan harga yang sangat mahal. Itu menjual diri masuk neraka, pengorbanan, menumbalkan diri sendiri untuk masuk neraka hanya untuk mendapatkan kesenangan jiwa yang sesaat di dunia, ya. Wala bi'sa ma syaraw bi anfusahum, sungguh buruk sihir yang mereka telah beli dengan hak jiwa mereka. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair. Seandainya mereka beriman dan bertakwa,
maka sungguh-sungguh ada ganjaran di sisi Allah lebih baik bagi mereka lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui, yaitu kalau mereka beriman dengan Al-Qur'an. Wattaqau, dan mereka meninggalkan kemaksiatan, di antaranya mereka meninggalkan sihir. Ini dalil bahwasanya meninggalkan maksiat ada pahalanya. Ya, orang tidak melakukan sihir pahalanya besar. Ya, namanya maksiat menggoda orang, ingin ini, ingin meraih tujuan cita-citanya dengan cara-cara yang haram. Ya, dan dia bisa dapatkan hal tersebut. Tetapi kalau dia tinggalkan perkara tersebut karena Allah, la mathubatun min indillahi khair, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang terbaik di sisi Allah. Lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui akan hal ini. Dakwah semampumu.